فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوجا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu, monggo kita lihat ayat 103 dan 104. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Bapak Ibu, ayat ini membahas tentang orang kafir. Buktinya di ayat 105 membahas ulaikal ladzina kafaru. Tapi nanti kita ambil hikmahnya untuk kita semua. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya. Jadi di sini ada manusia yang beramal, yang berbuat, kemudian mereka itu menduga bahwa mereka telah berbuat kebaikan. Jadi membuat kebaikan, beramal soleh, tapi amalnya itu dihapus oleh Allah. Nah, berkaitan dengan yang menghapus perbuatan itu ada dua. Walladhi yujibu ihbatos sa'yi imma fasadul i'tiqad awil muwafah.
yang mengharuskan hilangnya amal itu ada dua. Yang pertama adalah rusaknya keyakinan atau kafir. Yang kedua adalah pamer. Jadi kemungkinannya ada dua, tapi yang dimaksud di sini adalah tentang kekafiran tadi yang saya sampaikan di awal. Diriwayatkan dari Mas'ad, beliau berkata bahwa sa'altu abaya qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mal ahum al-hawiyah qala la hum al-yahud wal nasara. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Mas'ad, beliau berkata, saya bertanya kepada kedua ibu bapak saya, katakan, apakah ayat Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan, mereka yang dimaksud adalah orang Khawarij, orang Halawi? Maka bapak saya menjawab, tidak. Yang dimaksud adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, ayat ini penting untuk saya bahas dalam konteks orang kafir. Sebab ayat ini sering dipakai untuk menjustifikasi orang mukmin. Mengapa saya kutipkan di Sahih Bukhari seperti itu, kemudian ayat ini ditegaskan di 105. Jadi yang menghapus amal Bapak Ibu itu kan karena kekafiran. Yang melepaskan, membuang semua perbuatan itu adalah kekafiran. Sehingga orang kafir itu ngamalin tidak diterima sama sekali. Apabila dia berbuat baik, maka amalnya itu sia-sia. Nah, menurut saya palingkan dikit ya, karena beberapa waktu yang lalu juga ramai di media sosial tentang ini. Ayat ini sering dipakai oleh teman-teman yang mengatakan bahwa amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu termasuk ini. Jadi dianggap sia-sia, tidak ada gunanya, bahkan mereka itu merugi. Jadi logikanya dipakai itu. Nah ini kan perlu kita sampaikan bahwa logika itu bisa dipakai untuk orang mukmin, tapi nanti dulu kalau berkaitan dengan sesuatu yang mukhtalafah, sesuatu yang diperdebatkan di kalangan para ulama, ya tidak boleh dipakai. Karena sejak dulu kita sering dengar ayat ini Bapak Ibu. Padahal bicara tentang orang kafir. Makanya tadi saya potong sampai 104, tapi saya sebutkan 105 itu menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini orang kafir. Nah, sebagian umat Islam itu ada yang suka menggunakan ayat-ayat untuk orang kafir disematkan untuk orang beriman. Nah, untungnya ada yang disebut di Sahih Bukhari tadi, di kitab Bukhari. Ketika bertanya Mas'ad kepada bapaknya, ini apakah bicara tentang Khawarij? Khawarij saja tidak masuk ayat ini. Orang yang dianggap oleh Nabi sebagai, mohon maaf, anjing neraka, itu tidak masuk. Tidak masuk. Ya. Jadi orang-orang yang sesat jalannya dimaksud di ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan adalah benar, padahal yang mereka lakukan adalah salah. Jadi penghapus pertama adalah kekufuran. Nah, untuk orang mukmin, penghapus kedua itu adalah orang-orang yang pamer. Orang-orang yang pamer. Itu penghapusannya tidak sampai habis, Pak. Jadi dengan ngamal kok iya pamer, asal masih ada niat untuk Allah sithik wae,
niku menurut Imam Ghazali tidak hilang semuanya. Jadi kita menggunakan pendapat Imam Ghazali mawon. Nek pendapat Imam siapa namanya, Sultanul Ulama, saya lupa namanya, Abdullah Izzuddin Ibni Abdissalam. Jadi ada dua ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah ini. Namanya yang satu Imam Izzuddin bin Abdissalam, yang kedua Imam Ghazali. Nah, Imam Izzuddin bin Abdissalam itu termasuk sing galak. Beliau mengatakan nek ana wong ngamal kok niate kono donya, niate kono menungso, berarti ngamale niku hapus semua. Entek ora ana apike bablas, meskipun ngamale kanggo dunya niku mung separuh. Jadi ngamale separuh kanggo dunya, separuh kanggo akhirat. Miturut Imam Izzuddin bin Abdissalam tetap terhapus. Tapi miturut Imam Ghazali boten. Dan ini kula jenengan kan mestinya luwih cocok sing nomor kali ini. Imam Ghazali ngendikan, nek ana wong ngamal nyatane pamer, tapi masih terbersih di dalam hati bahwa dia niat karena Allah 10% umpamanya. Jadi 90% niatnya karena manusia, 10% niatnya karena Gusti Allah, kolaborasi ini. Berarti sing 10% tetap dihitung sebagai amal soleh, tidak terhapus maksudnya. Itu menurut Imam Ghazali. Nah ini kan cocok kanggo kula jenengan Bapak Ibu. Wong kula jenengan ngamal kadang ya minggu-minggu niate macam-macam. Jadi kita menggunakan pendapat itu. Ya kita tidak menafikan kalau ada teman-teman yang menggunakan pendapatnya Imam Izzuddin bin Abdissalam. Apa ada itu? Ngamal kok kandak-kandak no. Berarti ngamalmu hilang. Belas orang itu Indonesia siapa? Yang monggo. Tapi kita menggunakan pendekatan yang London tadi lek, wonten. Dawuhipun Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Al-hadits. Sesungguhnya ngamal itu tergantung niatnya dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah kalau niatnya karena dunia, dia dapat dunia. Kalau niatnya untuk akhirat, dia dapat akhirat. Nah kalau niatnya dua-duanya, dia dapat dua-duanya. Niku penafsiran yang diikuti oleh sebagian besar ulama kita. Ini penting niku lho Bapak Ibu, kula jenengan pun ikhlas 100% juangan. Kula panjenengan kadang ngamal memang masih ada pamer-pamer gede, yo kadang-kadang balah pamer. Lah apakah orang yang pamer mau disebut sesat? Kalau menggunakan ayat ini, alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang sesat perjalanannya, perilakunya, apakah seperti mau disebut sesat manusianya? Ya tentu terlalu kejauhan. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang sesat jalannya. Itu kan biasanya kan kaitannya kali bid'ah. Kan ada hadis yang sangat populer kan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Takutlah kalian atas sesuatu yang baru, yang mengada-ada, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Nah karena ada kalimat itu, terus dibawa ke arah sini, bahwa setiap yang bid'ah adalah sesat. Karena bid'ah itu sesat, berarti masuk di ayat 104, orang-orang yang sesat jalannya. Jadi digebiah-uyah kabeh bid'ah itu sesat.
Dan yang sesat berarti kalau ayat ini dia menduga dia telah berbuat baik di dalam kehidupan dunia, padahal mereka adalah orang yang masuk neraka. Jadi logikanya dibangun begitu. Oh, ini sesat karena sudah mengatakan bid'ah itu sesat. Terus bid'ah didefinisikan sebagai sesuatu yang muhdatsat. Muhdatsat itu sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Meskipun kalimat muhdatsat ini kadang wong do ulang malih. Dulu Bapak Ibu, waktu saya masih di pondok itu, orang menyebut bid'ah itu mungkin pokoknya sing ora dilakoni Kanjeng Nabi itu bid'ah. Sing ora dikongkon Kanjeng Nabi itu bid'ah. Sehingga waktu itu masih ramai perdebatan tentang sholat Jum'ah adzan 2. Itu bid'ah itu. Lalu kenapa? Lalu Nabi ini adanya siji, dewi adanya kali. Itu bid'ah. Nah, terus kemudian berubah. Jadi definisi bid'ah itu berubah. Yang dilakoni sahabat Nabi bid'ah. Karena adzan 2 itu dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, berarti raji do bid'ah. Nah itu, jadi bid'ahnya diubah definisinya menjadi ngeten. Sing ora dilakoni Nabi, kalau sing ora dilakoni sahabat Nabi, itu udah bid'ah. Katanya begitu. Nah ini kan sudah terjadi perubahan. Makanya ketika dulu perdebatannya kan ngeten. Nek memang bid'ah berarti penulisan Quran itu bid'ah. Terus dijawab, lu kan sahabat nglakoni berarti kan bid'ah. Traweh berjamaah itu bid'ah. Mboten. Kanjeng Nabi kan nglakoni ping 3. Lah kita sebulan suntuk, sebulan full. Tapi kan kok sahabat Umar nglakoni berarti kan bid'ah. Jadi bid'ah digawakno. Sing biyen diunekke apa yang tidak dilakukan Nabi, sekarang apa yang tidak dilakukan Nabi dan para sahabat. Bahkan kesini lagi, mesti nek ngene media sosial itu. Contoh ketika membahas Maulid Nabi itu, apakah Imam Syafi'i melakukan? Tidak. Apakah Imam Hanafi melakukan? Tidak. Apakah Imam Bukhari melakukan? Tidak. Apakah sahabat Nabi melakukan? Tidak. Apakah Nabi melakukan? Tidak. Terus disebut pinggir sing lakoni ulama-ulama khalaf kabeh. Ulama-ulama saleh. Terus diunekke, seandainya ini baik, pasti ulama-ulama dulu sudah menjalankan. Jadi malah kalau dilakukan di 300 pertama, di 300 tahun pertama, berarti bid'ah. Lu kok mundur-mundur sih? Nah, jadi Bapak Ibu, masalah definisi bid'ah itu kan kita tinggal menganut siapa yang mendefinisikan bid'ah itu. Kalau jangan mau mengatakan bid'ah begini, monggo. Tapi jangan hakimi, jangan justifikasi orang dengan definisi lain. Nah kita itu kan mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Nek cara Imam Syafi'i, bid'ah itu ada 2. Ada yang bid'ah baik, ada yang bid'ah jelek. Nah kita akan mendefinisikan bid'ah jelek itu yang disebut dengan bid'ah dhalalah. Nah, nek memang kita mau menyepakati itu, kemudian membawa ke ayat 104, berarti ini yang berkaitan dengan bid'ah dhalalah. Ora kabeh bid'ah. Boten kabeh bid'ah. Sebab kalau kita menggunakan redaksi semua bid'ah sesat,
Dan definisi bid'ah niku mulak-malik, bukankah definisi bid'ah itu sendiri? Oh, Kanjeng Nabi tidak mendefinisikan kok. Nabi kan boten gawe pelanggaran. Nabi boten menggawe apa itu bid'ah kan boten. Nabi hanya menyebutkan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Saben-saben bid'ah kuwi sesat. Ya kalau itu dikaji memang banyak ya. Termasuk halal bihalal kan bid'ah loh. Ini toh. Nah iya, zaman Nabi memang ada halal bihalal. Jangan kan zaman Nabi, jangan golek ini Mesir ya ketemu halal bihalal. Jangan golek ini Sudan deh boten ketemu. Jangan golek ini Maroko ya boten ketemu. Jangan golek ini Arab sono ya. Itu bid'ah ya iya. Makanya Bapak Ibu, ya walaupun bid'ah itu sering kita bahas, intinya ngeten nembok menawa kula jangan ketemu wong-wong sing bahas bid'ah. Bid'ah niku selagi cocok karo aturan syariat niku apik. Selagi bertentangan dengan aturan syariat niku boten apik. Boten mawon. Selagi cocok dengan aturan syariat berarti boleh, bahkan bisa baik. Wong cocok kok. Tapi bila bertentangan dengan syariat, tidak boleh. Makanya dulu Yai Hasyim Asy'ari beliau itu kan mengatakan wong nek pengen maulidan itu boleh, itu bid'ah baik. Tapi nek lanang karo wedok karo ndeloke perilaku sing ora bener, jogetan dan sebagainya itu bid'ah jelek. Ini harus dibedakan. Ini bid'ah apik, lehmu muji-muji marang Kanjeng Nabi. Tapi jadi bid'ah jelek ketika ada istilah lanang wedok campur terus menunjukkan gaya-gaya kaya wong jahiliyah. Iku Mbah Yai Hasyim Asy'ari ngendikan. Artinya harus dibedakan. Oh, bid'ah apik kaya apa, bid'ah jelek apa. Makanya kita katakan tarawih itu sebulan suntuk ya bid'ah. Wong nyatane para ulama sejak dulu memang meyakini bahwa Nabi tidak pernah melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian di Indonesia tambah witir itu jamaah. Memang Nabi jamaah witir. Coba carikan dalil nek ono. Nabi jamaah witir. Niku enten coba. Lu tapi kok itu nopo? Nah, kita pendekatannya kan gini. Jadi ketika membahas witir kuwi kena jamaah apa ora? Utawa ngomong kok dilanjut. Duha kuwi kena jamaah apa ora? Mangke dilanjut. Salat tahajud kuwi kena jamaah apa ora? Salat tasbih kuwi kena jamaah apa ora? Pertanyaannya harusnya begitu. Nah, kalau jawabnya model bid'ah kan gini. Kanjeng Nabi lah tahu kok salat witir jamaah. Kanjeng Nabi lah tahu kok sholat duha jamaah. Kan begitu. Kalau dengan menggunakan pendekatan itu berarti kuwi masuk kategori bid'ah. Nah, terus lanjutannya itu bid'ah yang boleh atau yang tidak boleh? Sesat nomor boten niku. Sholat witir jamaah niku atau sholat yang lain yang notabene sholat sunnah yang tidak dicontohkan Nabi berjamaah. Nabi nyontohi sholat jamaah itu kan hanya sholat tarawih, itu pun hanya beberapa hari saja. Kemudian sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu aja. Yang lain kan betul. Nah, kenapa kita membolehkan sholat witir jamaah? Bahkan anak-anak sholat duha jamaah itu diperkenankan. Dan itu akan menjadi protes bagi orang yang tidak tahu. Jawabannya nggak tentu. Terus siji waktu
enten tiyang niki hadisnya wonten Sahih Bukhari. Wonten tiyang sowan teng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, mohon panjenengan bisa datang ke rumah saya. Jadi Kanjeng Nabi diminta datang ke rumahnya. Begitu Nabi datang ke situ, kenapa saya diminta untuk datang ke rumah ini? Sampai dijawab, saya ingin jenengan itu sholat di tempat saya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, yowis, panggonan sing ndi? Teng mriki Kanjeng Nabi. Dilihat, ya, teng mriki ditakake kok. Iku sholatnya apa? Sholat sunnah. Bal sholat sunnah, sohibul bait keluarga niku kabeh ning burine melu jamaah. Melu jamaah. Kemudian Kanjeng Nabi salam, Kanjeng Nabi tidak pernah menegur, Nabi tidak pernah melarang, Nabi tidak pernah membahas. Akhirnya disimpulkan oleh para ulama, berarti sholat sunnah berjamaah kuwi boleh. Benar ya? Itu kesimpulan dari hadis. Lah nek kanca-kanca sing menutup diri dari itu kan ngene. Kuwi kan khusus Kanjeng Nabi, sampeyan ra itu. No. Ya monggo kalau jenengan mau berpendapat begitu ya silakan. Itu khususiyah Nabi. Sama lah itu. Memang ada penjelasan. Kan tidak ada penjelasan. Apakah itu khususiyah untuk Nabi atau tidak? Terus kemudian akan berkata, itu hanya sholat duha umpamanya. Siapa yang menyebutkan hanya sholat duha? Faktanya itu ada sholat sunnah dilakukan di rumah dan kemudian shahibul bait melu jamaah. Nabi ulang ngajak teko melu ngono wae dan itu faktanya tidak apa-apa. Itu sahih. Nah, jadi kita bisa mengatakan, oh, berarti nek ana wong salat duha berjamaah itu kita tidak boleh alergi. Nek ana wong salat witir jamaah ora usah muni Nabi ra tau nglakoni. Apa meneh diuneke nganggo ayat ini. Ini sesat ini. Wong ngono kuwi ora untuk pahala itu dosa. Mosok ana wong salat itu dosa. Itu dosa. Disebabkan karena Nabi tidak menjalankan. Kan biasanya nek ngene tahlil kan ngoten. Tahlil iki ra untuk pahala itu dosa. Nah nopo? Lalu Nabi ra tau nglakoni. Berarti gawe syariat anyar. Jadi narasine digawe syariat anyar, nganggep Nabi ra menyampaikan risalahnya. Nek memang kuwi bener mesti biyen wis nglakoni. Nek kuwi apik mesti sahabat-sahabat biyen sing punya keinginan kuat untuk ibadah pasti akan menjalankan. Dadi wong kuwi ra entuk pahala tapi entuk dosa. Mulane ketemu wong sing ngoten niku biasane begitu melihat jenengan ngono kuwi kan wis salat itu, Pak. Jadi ada konsep tahdir namanya. Tahdir ini ngeten. Jadi kanca-kanca sing biasa bahas bid'ah itu semuanya sesat itu salah satu yang mereka lakukan gitu. Kamu jamaah saya jangan ngaji sama Ustadz Fulan sebab Ustadz Fulan itu syubhatnya besar, dia pelaku bid'ah. Jadi mulane kula jenengan cek mawon nek ana wong sing melu-melu ngoten niku mesti ra gelem ngaji karo Ustadz liyane. Karena memang doktrinnya ngoten. Jangan kamu ikuti ustadz-ustadz yang bid'ah, karena kamu nanti kena syubhat bid'ahnya. Beda dengan kita ini. Kalau kita ini tidak, Bapak Ibu, monggo. Perbanyak hasanah pengetahuan jenengan, perbanyak ilmu jenengan. Karena semakin Anda punya banyak pengetahuan, semakin Anda punya banyak ilmu, wawasan panjenengan semakin luas, jenengan semakin mantap di dalam beribadah menjalankan syariat agama Islam. Jadi nggak usah berpaling. Kalau coba nek tahu komunis juga rasa. Kita itu lebih open mind. Nah, teman-teman ini kayaknya nggak mau open mind. Bahkan kemarin itu rame Bapak Ibu di media sosial.
Ini masih rame, tadi malam masih rame tentang Ustadz Adi Hidayat yang ditahdir. Jadi kan terus gara-gara mengucapkan ada ayat musik, surat musik, yaitu membicarakan tentang surat Asy-Syu'ara. Bapak Ibu, bahwa musik itu memang menjadi perdebatan. Ada sebagian ulama yang mengharamkan total, wabih jenis musik haram. Ada sebagian ulama yang mengatakan haram itu apabila memang musiknya model musik wong nakal. Jadi dulu itu musik dicampur, yo musik, yo mendem, yo zino. Jadi nek cara bahasa saiki mungkin nenggone dugem. Makanya kan hadis Nabi itu kan mengatakan, sok ben ono wong sing ngaramke musik, ngaramke zina, ngaramke minuman keras. Itu nek cara sing membagi musik jadi dua, itu kan wawunya, pakainya wawu. Wawu itu dan itu membutuhkan satu kesatuan. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang mukmin dan beramal soleh itu satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Makanya musik yang tidak berkaitan dengan zina, musik yang tidak berkaitan dengan khamar, itu menurut ulama yang kedua ini kan boleh. Dasarnya nyatane Nabi waktu yo ono tebangan. Ketika Nabi datang disambut di Madinah itu, beliau disambut juga dengan musik. Terus ono sing ngatakan meneh, musik sing entuk yo tebangan tok, sing digebuk diduduk tok. Ya monggo. Nah, jadi ini kan wilayah perdebatan. Lah kebetulan Ustadz Adi Hidayat itu membahas itu. Entah itu kepleset tulisannya atau memang beliau memang punya pendapat seperti itu. Seandainya pendapatnya keliru ya monggo dibenarkan, atau memang itu berbeda pendapat itu apa-apa. Wah, rame Bapak Ibu di media sosial. Memang nyatane sadurunge wis ora seneng, sadurunge wis ngunek-ngunekke, ini ono kesempatan, ono amunisi sisan ini dibleke, terus mengatakan ini dasar ustaz sesat, ustaz seperti ini. Kita tidak boleh untuk belajar dengan orang model seperti itu. Syubhatnya menyambar-nyambar, sobatnya besar. Nah, buat menawa dengan ketemu sing kaya ngono niku, dengan iso dilegawake. Jadi ayat ini saya dipakai untuk itu. Ayat yang saya baca ini. Alladzina tasajibun fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Mulane kan ada Bapak Ibu, saya ketemu beberapa jamaah niku kok suwi atau ngaji. Oh, ternyata mungkin dia itu kena tahdiran ustaznya. Ojo ngaji kae kuwi ono syubhate bid'ah. Ya enggak usah dipikir Bapak Ibu, memang keyakinannya begitu ya. Sing penting kula jenengan iku ora usah melu-melu. Ora usah melu tahdir-tahdiran. Ora usah ngunek-ngunekke wong. Kae koyo ngene, kae koyo ngene, enggak usah. Kita santai aja. Hidayah itu milik Allah. Nek wong itu hidayah yo Gusti Allah sing akan jalan. Kan begitu Bapak Ibu. Perdebatan berlebihan juga tidak diperlukan. Yang penting kita punya konsepnya, kita punya ajarannya, referensinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi orang-orang yang seperti ini memang ya kita cukup tahu saja. Sing penting nek ana wong kok bahas ayat niki dengan metode seperti tadi, dengan sudah bisa tahu maksudnya. Ngono wae. Ben boten kaget. Karena nanti akan dengan mungkin akan banyak ketemu dengan yang membahasnya. Oke. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini di
tambah sidik, tambah segede karena ingat sekalian halal bihalal karena ini ada sedikit acara halal bihalal buatan ketan gangsal menit, maka insya Allah kita bahas tentang halal bihalal. Bapak Ibu, sebagai Muslim memang kita ini kan mempunyai dua konsep dosa. Pertama adalah dosa yang disebut dengan hakullah. Yang kedua dosa yang disebut dengan hakul adami. Hak Allah itu apabila perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan pengabdian langsung kepada Allah itu dilanggar. Dengan boten sholat niku jenenge pelanggaran terhadap hak Allah. Dengan boten poso niku pelanggaran terhadap hak Allah. Dengan melakukan tindakan yang salah itu pelanggaran terhadap hak Allah. Nah, untuk urusan kita kepada Allah, nggih kula panjenengan taubat marang Gusti Allah. Matur kali Gusti Allah, Gusti kula nyuwun ngapunten, kula nyuwun maaf, istighfar, taubat. Selagi itu bukan tanggungan yang konsepnya itu perintah seumur hidup harus dijalankan, maka kita cukup gitu. Tapi kalau tanggungannya ini memang berupa tanggungan, ya butuh disalurkan. Jangan pengen tobat kali Gusti Allah, kok sebab boten poso. Umpamane, Pak, kula niku nom-nomane boten poso. Kula poso nggih 5 tahun, saiki usiane kula 60. Berarti saya keterima boten sampai usia 55 ndak puasa. Padahal awet zaman balik. Berarti kan 40 tahun kok. Kula 40 tahun boten puasa Pak. Terus kula pengen tobat, napa cukup istighfar kali napa njaluk ngapunten. Boten cukup Pak. Taubat jenengan kudu nyautang posone 1200 dina. Waduh. Lha kok sulit Pak. Lha jenengan ninggalkan kan 30 40. 1200 dina. Lah piye carane nyautang? Bisa utang wae to. Bedino poso. Bilang tahun Pak. Ya 3 tahun, 4 tahun. Waduh. Nggak apa. Nah, itu nek pengen taubat tenan. Lah nek tinggal te suwi kok. Boten iso diganti liyane, boten. Jadi taubat kepada Allah itu dilihat dulu. Model dosanya itu tanggungan apa tidak. Sama, puasa juga begitu. Haji juga begitu. Karena itu tanggungan, kewajiban yang harus dilaksanakan. Walaupun telat, tetap wajib dilaksanakan. Nah ini hablum Allah, hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, ada dosa antar manusia. Dosa antar manusia itu bentuknya adalah zalim. Zalim itu dibagi 3. Setunggal zalim harga diri, angka kalih zalim fisik, angka 3 zalim bondo. Nah, 3 kezaliman ini kalau kita berbuat salah sama orang lain juga wajib minta maaf plus mengembalikan kalau memang harus dikembalikan. Kalau zalimnya harga diri cukup kita minta maaf sebabnya tidak bisa dibalik. Dengan unek-unek ini kan tidak bisa dibalik. Dengan rasani kan tidak bisa dibalik. Dengan fitnah wong itu betul sakit dibalik. Nah karena tidak bisa dibalikkan, maka jenengan cukup minta maaf Pak. Kulo nate ngrasani jenengan, kulo nate mitnah jenengan, kulo nate ngunek-unekin jenengan. Wonten dinten yakin itu kulo nyuwun pangapunten. Nah, niku berarti bagian dari ikhtiar untuk menghapus dosa-dosa terhadap sesama. Angka kalih zalim fisik, kula jenengan pernah nutuk, pernah nyaduk, pernah jotos pada orang yang tidak semestinya kita sakiti.
Itu juga minta maaf, Bapak. Minta maaf, yang gelem dhek kon bales. Makanya dulu Nabi sebelum beliau wafat itu kan sempat pidato khutbah. Wahai sekalian sahabat-sahabat, saya meminta apabila ada hak adami, ada hak antar manusia, siapa yang pernah saya sakiti, maka silahkan detik ini membalas kepada saya. Ada yang datang ke diri saya, ya Rasulullah, saya pernah kena pecute jenengan. Wong do kaget, ki wong kok wah benar. Wong Kanjeng Nabi ngendikan ngono kok malah yo diyani tenan iki. Terus oke. Kamu maju. Apa yang telah terjadi? Saya tidak tahu dengan sengaja atau tidak, tapi sing cetok kula pernah kena pecute jenengan. Ya kan? Nek memang ngono, bales. Wah sahabat dong. Kula mau Kanjeng Nabi, kula gandani waktu sanggup. Singkat cerita bahwa itu juga. Kanjeng Nabi nuwun sewu, biyen kula pas kena niku prigo nganggo klambi, jenengan copot klambi. Wah, sahabat do juga. Kurang ajar iki. Mosok Kanjeng Nabi kok nyopot klambine di hadapan akeh. Wah, kok nek memang biyen aku nganggo klambi yo tak copote klambi sing bagian kuwi. Copot boleh. Nah singkat cerita, orang ini akhirnya memeluk Kanjeng Nabi. Terus dia mengatakan, ya Rasulullah maafkan saya sebenarnya hanya ingin memeluk panjenengan mawon. Biar kulit saya ketemu dengan kulit jenengan, semoga ini bisa menjadi sarana saya nanti di akhirat ketemu dengan jenengan. Tapi inti masalahnya adalah kalau memang dolim fisik ya lebih halus. Kalau nanti ngampun dengan kamu mau ya, itu. Yang ketiga, dolim harta. Nah, dolim harta nih, jupuk duit kancane, nyolong, korupsi, dan seterusnya itu dolim harta. Kalau dolim harta sesama manusia, yuk pelek. Nah, ingin tahu berarti tenanan. Yang paling susah yang ketiga ini. Tapi gondol ini kon balik. Mulanya ada cerita seorang pautor sadar, dia ngomong sama seorang kiai, "Kiai, kula niku kenging taubat, saestu kula ya wis tuwa, anak-anak kula wis gedhe, kula suwe-suwe sedhelokne ya paling nek mati. Kula pengen taubat, Pak Kiai." Ya taubat sangka napa? Kan bloko cetha jelas iki. Bandane kula niku hasil korupsi. Nah terus kula tobat itu sampean pengen taubat tenan apa? Wis saestu kula nyadar mangke paling ora suwe nek kula mati. Dikandani nek memang ngono tenan bandamu dibungo sing ora hasil maksiat, sing ora hasil dosa sing budi. Mboten enten. Omah sing diwoni, kendaraan sing diwoni, kabeh niku hasil boten bener. Karena jenengan pengen tobat ya kuwi dolo kabeh kekno wong miskin. Waduh, terus kula piye? Jenengan mongko jika dalam keadaan darurat wae. Jadi kebutuhan hidup layak jenengan, tapi standar paling rendah niku pinten? Umpamane tabungan jenengan nomor 10 miliar, jenengan angka harapan hidup saya 5 tahun, sesasi jenengan cukup 2 juta saja, berarti setahun 45 juta, 5 tahun 110, berarti kuwi wis sing jipuk. Omahmu ana pira? Umpamane omahe ana 10, jipuk nomor 1 sing paling elek. Kuwi dinggo liyane culno kabeh. Kira-kira nek ana wong ngono kuwi tau tenan terus dikekke tenan apa? Wah, mboten sia-sia. Mending kok daripada kaya ngene. Angel ngene iki Bapak. Mending apa daripada ini? Oh ya wis berarti taubatmu tenan. Nah, halal bihalal itu dalam rangka ini sebenarnya bagaimana kita itu punya dosa sesama manusia bisa saling mengikhlaskan. Ya sing ora urusan duit mungkin
sing urusan liya monggo nggih kula jenengan kok menawa alasan-alasan ana lisan-lisan sing lapas jenenge menungso kadang ya suudon barang. Nah, monggo halal bihalal ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk saling memaafkan. Kan begitu. Kan kita itu ngoten niku kok. Lah iku ya bid'ah meneh niku. Tapi insyaallah bid'ah sing boten bertentangan dengan aturan syariat. Jadi kita bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Nggih. Kula pinten mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat kiramakum nyuwun pangapunten. Monggo kita akhiri kanthi doa. Nyuwun doa kagem audit. Bapak Ibu sekalian ini tasakuan kelahiran cucune Pak Agus ingkang asma Kainen Sendria Anindito putra saking Mas Dilan Yuda Prakosolan Mbak Dimas Ayu Warnasari lahir pada hari Jumat 15 Maret 2024. Monggo kita ndedonga kali Gusti Allah mugi-mugi ananda menika dados putra ingkang sholih dipun paringi kesehatan, Bapak Ibu diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, rezekinipun halal barokah, mugi-mugi laring menika saged membanggakan kedua orang tua di dunia dan di akhirat, nanti menjadi orang yang sholih berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Wahsyurna fi zumratil muttaqin. Allahumma ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, iqdi hajatina ya Allah, khususan hajati Masjidil Yuda Qasalatin. Allahumma ij'al waladan waladan sholihan waladan sholihan waladan sholihan warzuqhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ij'al waladan sholihan waladan sholihan waladan sholihan ya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidahuma wa ijahuma wa yasir umurahuma umurati wa dunya wal akhirah. Allahumma rizqna wa rizqhum rizqan halalan tayyiban wasi'an kathiran mubarakan. Allahumma inna nas'aluka shihah wal afiyah dhahiratan wa batinah jasmaniyah wa ruhaniyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, karena ini juga pertemuan pertama di bulan Syawal. Saya pribadi mengaturkan mohon maaf apabila selama ini karena kita bergaul baik zahir batin sengaja atau tidak sengaja ada hal-hal yang tidak berkenan yang melanggar aturan-aturan hubungan antar manusia, mohon dimaafkan deh. Saya kira di sini bisa saling memaafkan, diniati ngoten. Mugi-mugi Gusti Allah nampi amal ibadah kula panjenengan khususipun wonten Ramadan dingapunten dosanipun lan akhiripun kula jenengan dadosaken tiyang ingkang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun.